Lo deh. Nah gitu. nih kan udah bener 3 menit langsung keluar. 3 menit. Sebenarnya podcast ini tuh tempat curhat dia ya. Lebih ke Aku mau acara healing. gue, Aku mau aku healing. mau ngoceh. Tapi ada kambing hitamnya bintang tamunya gitu kan. Bener. Itu sangat manusiawi karena kita semua di sini maupun yang pernah nonton juga mungkin kita seperti itu gitu loh. Kita nggak 100% baik, tapi kita juga bukan orang jahat. Betul. Gitu. Sebuah quote. Jadi pengen nangis. Kayak aduh. Nah jadi pengen It's nangis. okay. Aduh, tunggu ya. Nggak apa-apa. It's okay. Take your time. Jangan kita nangis dong hostnya. Hai Bestie, welcome back to Beanas sama Kak Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya buat Lifetainment. Hari ini kita bersama 2 aktris cantik yang lagi ada kolaborasi film terbaru. Tapi nggak cuma ngomongin soal film, kita juga ngomongin soal ibu dan perempuan. So langsung aja kita sambut Hana Malasa dan Fadi Gasani. Halo. Hello. Apa kabar? Kabar baik. Manis sekali. Kamu juga manis sekali. Soft spoken sekali. Tunggu sampai 3 menit. Berubah. Awal soft spoken, Iya, tangan Mas. juga harus melenting seperti ini. Lama-lama nyaman, nggak tahu deh gimana bentuknya. Bener. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia Insya insya Allah. Alhamdulillah. Bahagia. Kenapa? Ada yang lagi nggak membahagiakan kan? Enggak, kan orang setiap hari berbeda-beda. Ada yang mungkin kayak suntuk banget anjir gue gitu. Oh iya benar. Kan Apa kayak benar? gue lagi nggak enak mood nih. Iya Gitu. dong. Ada. Harus selalu baik-baik aja Kan itu kan. bianes. Oh iya betul. Kan harus jujur. Jujur. Gimana perasaannya hari ini? Bener banget sih, Betul. bener banget, iya, Kan betul. mood orang berbeda-beda setiap hari Beda-beda. ya. Mm-mm. Cuma bedanya mungkin kita pinter acting ya. Kadang gitu perempuan Iya tuh kan? jago nguat-nguatin diri gitu. Menutupi ya kan? Padahal dalamnya bergejolak. Mendidih gitu ya. Mendidih, bergejolak, panas gitu. Nah, 2 aktris cantik ini kabarnya mau ada film baru ya. Betul. Yes. Seru banget Makanya sih. bahagia hari ini. Iya, Alhamdulillah, benar. Filmnya mau tayang. Mau tayang. Mau Ini seru tayang, banget April. judulnya Kupeluk Kamu Selamanya. Betul. Cerita tentang seorang ibu, benar? Benar. Ya jadi mungkin ceritanya tentang perjuangan seorang ibu yang mencari kebahagiaan tentunya dan berkorban juga berjuang untuk anaknya. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul sih. Jadi emang Sedih dong ya. lumayan perjalanan batin seorang ibu aja gimana gitu. Gimana caranya untuk bisa dapetin kebahagiaan sih sebenarnya. Kebahagiaan in general ya. Maksudnya membahagiakan anaknya dan juga untuk dirinya sendiri. Oke, Gitu. tuh kan Jadi pertanyaan gue bener kan tadi, bahagia enggak? itu Nyangkut makanya sama film. nyangkut pas banget Pas emang. kan? Iya, Ini berat gitu. juga ya berarti seorang ibu yang mencari kebahagiaannya tadi. Iya sih, perjalanan batinnya soalnya kan karena di sini kan ceritanya anaknya tuh punya penyakit bawaan sejak lahir. Jadi di situ ibunya harus mengorbankan karirnya, terus di tengah-tengah juga harus berpisah dengan suaminya dan di situ kan bebannya semakin berat karena dia harus menjadi ibu dan juga bapak. Oke. Dan nanti di tengah-tengah anaknya juga mengalami ada menjadi kritis dan di situ Namanya kan sakit kan, iya, naik namanya turun sakit, naik keadaannya. turun gitu dan di situ akhirnya si karakternya ini namanya Naya itu dihadapi dengan pilihan yang akhirnya menguji kayak kekuatannya gitu sebagai ibu dan juga sebagai manusia. Ini kalau ibu-ibu Gitu. kayak aku nonton mewek atau ya sebenarnya. Mungkin tapi semoga juga rasanya tuh kayak dipeluk sama film ini karena kayak di validate gitu kan. Oke. Rasanya karena oh iya ya emang ini tuh rasanya jadi ibu kayak gini terus jadi semoga sih itu yang kita pengen ya. Iya. Bisa mewakili perasaan ibu-ibu yang mungkin juga merasa sedang berjuang gitu, tapi nggak tahu bagaimana mengekspresikannya. Tapi mungkin melalui cerita ini akhirnya oh kayak gini ya ternyata yang selama ini gue rasain. Atau mungkin kalau misalnya bawa orang gitu ya, mungkin secara verbal si ibu nggak pernah ngomong gitu apa yang dia rasain dan perjuangkan gimana rasanya. Mungkin lewat cerita itu, lewat film Kupeluk Kamu Selamanya, dia bisa nunjukin tuh ke orang-orang yang dia sayang Iya. kalau ternyata oh ibu tuh kayak gini yang kita nggak tahu. Membuka mata orang tentang Iya, ibu gitu ya. betul. Yes. Tapi ngobrolin soal ibu nih atau perempuan lah ya. Di bulan April ini kan kita merayakan Hari Kartini yang identik sama sosok perempuan yang inspiratif. Nah, menurut Hana sama Fani, perempuan tuh zaman sekarang tuh kayak apa sih? Perempuan zaman sekarang
mungkin perempuan zaman sekarang tuh lebih berani ya, Iya, nggak sih? Lebih setuju. berani, lebih tahu apa yang dimau, lebih berani untuk ngomong enggak, untuk uh, menolak tapi tanpa harus juga kehilangan rasa sisi lembutnya nggak sih? Iya. Oke. Jadi mungkin perempuan zaman sekarang tuh lebih seperti kombinasi antara keberanian dan kelembutan gitu, ya nggak sih? Benar. Setuju. Benar. Setuju. Tetap tidak meninggalkan kelembutan seorang perempuan ya. Mm-mm. Tapi Kelembutan tetap seperti berani. kita ini Iya. yang kalau ngomong Kalau soft spoken banget. Tapi nanti tengah-tengah tiba-tiba Iya, dia gitu. Benar ya. Kayaknya orang tuh sering salah kaprah gak sih, kayak kita tuh mungkin nggak tahu, gue kan orangnya cablak gitu Nah, ya, mungkin kita juga punya sisi cablak-cablaknya gitu kan. Iya. Seringkali dianggap tuh kayak nggak lemah lembut gitu, padahal pasti sebagai perempuan kita juga punya sisi lemah Betul. lembutnya, nggak mungkin itu hilang. Betul. Tapi once mungkin ketemu sama orang yang memang dikiranya kita cocok banget, kita bisa sangat menjadi diri sendiri tanpa perlu dijudge, ya udah kita bisa mengeluarkan sisi-sisi Benar, itu. Semua benar. sisi ya. Iya benar. Justru lengkap gitu kan sebenarnya ya. Iya, Kuat iya. iya, berani iya, tapi tetap lembut dan empatetik gitu. Iya, Ya nggak benar, sih? Iya, benar. iya. Kompleks sebenarnya, tapi kompleks in a good way nggak sih? Iya, Perempuan tuh benar. sebenarnya. Benar, benar. Dan justru itu tuh kayak jadi kekuatan sebagai perempuan. Iya, benar. nggak sih? Tapi sering dengar nggak sih kalau perempuan tuh harus serba bisa katanya ya. Baik Baik dalam banget ya karir, itu ya. Iya. keluarga, bahkan Benar. menjaga emosi, ya. Benar lagi. Menurut kalian tuh itu pressure nyata nggak sih? Yang lu harus serba bisa sebagai perempuan, ngurus anak bisa, ngurus rumah bisa, keuangan bisa, ini bisa, semua harus bisa, lu bisa. Lu deh, lu deh. Nah gitu. nih kan udah benar Keluar. 3 menit langsung Benar, keluar. 3 menit. Sebenarnya podcast ini tuh tempat curhat dia ya. Lebih ke Aku mau acara healing. gue. Aku mau healing. Aku mau ngoceh, tapi ada kambing hitamnya minta tamunya gitu kan. Bener kan, enak ya ternyata ya. Kalau disebut sebagai pressure bisa jadi sih kalau buat aku pribadi gitu. Karena aku pernah ada di titik ngerasa kayak kok cewek harus serba bisa ya gitu. Kenapa ya gue harus kayak ya maksudnya kan aku memilih untuk tetap punya karir di saat aku sudah menikah gitu kan. Itu kan sebenarnya sepenuhnya itu pilihan aku Iya. yang sebenarnya sudah aku sadari, tapi di saat bersamaan sebagai pasti kita modern woman, kita itu tidak bisa kehilangan apa ya, kehilangan kayak dari sosial, tuntutan sosial kalau perempuan tuh kayak harus masak, Iya. harus bersihin rumah. Itu kita juga nggak bisa melupakan tanggung jawab itu walaupun kita udah disebut modern woman, kita udah bukan era zaman dulu lagi gitu. Jadi aku beranggapan let's say ada satu momen ini agak mungkin ada yang relate. Di saat aku dan suami aku waktu itu kayak kita berdua lagi sibuk kerja, tanpa bermaksud merendahkan kaum laki-laki di sini ya. Terus rumah lagi berantakan, itu biasanya yang akan tetap ngeberesin tuh perempuan. Iya. Gitu. Oh. Dan somehow gitu ternyata di dalam diri gue itu gue ada harapan dibantuin Iya. gitu. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya akhirnya ditanya adakah pressure itu kayaknya harus di rumah secapek apapun harus bersihin, secapek apapun harus nyiapin kopi, let's say misalnya gitu ya. Atau harus tetap punya karir. Pressure itu ya ada gitu. Iya. Menurut gue itu Iya. nyata, itu hadir gitu. Karena gue pernah ngerasain hal itulah. Jadi harus serba bisa lah. Serba gitu. bisa, iya Even ya. though harus kelihatan kayak happy terus. Iya. Capek apa itu? Apa itu capek? Aku baik-baik saja gitu ya. Tapi iya ya itu tuh Iya sebenarnya kan? tuntutan sosial Sosial. sejak kecil gitu. Kita tuh Iya. kayaknya diajarin untuk harus serba bisa, Iya. harus bahkan kayaknya tanpa disadarin kita disuruh untuk bisa mendahulukan orang lain dulu ya nggak sih? Apalagi setelah jadi ibu, kita tuh kayaknya udah nature-nya pun kita pasti akan mendahului Mendahulukan anak dulu baru benar. diri sendiri gitu Iya, kan. benar. Sedangkan menurutku ya sekarang pressure itu gitu untuk serba bisa tuh nggak selalu realistis ya. Karena gimana pun sulit itu untuk bisa semuanya. Mungkin sekarang justru kekuatannya ketika kita bisa istirahat, bisa stop sejenak dan bilang kalau aku tuh misal capek loh gitu. Karena atau aku lagi rapuh itu tuh kayaknya nggak apa-apa sebenarnya karena itu kan perasaan yang manusiawi Iya. yang nggak cuman laki-laki gitu Iya. ngerasain tapi juga perempuan, semua manusia in general ngerasain itu dan normal. Iya. Dan
kayaknya nggak apa-apa deh untuk bilang kalau ya udah aku tuh lagi tidak baik-baik aja gitu. Jadi mungkin justru sekarang tuh kekuatannya ketika kita bisa mengungkapkan itu. Iya Iya benar. nggak sih? Iya. Iya untuk bilang kalau gue tuh capek, gue tuh. Dan tidak merasa bersalah ya nggak sih? Iya Karena benar. biasanya Benar. gitu kan. Iya. Kalau Itu. kita mau istirahat nggak ngerasa bersalah, beneran ya udah. Penyakit Ini perempuan istirahat. kali ya merasa bersalah tuh gimana sih? Dan tuntutan sih. Tuntutan, Balik iya. lagi tuntutan sosial tuh nuntut kita untuk kayak Jangan capek. jangan capek. Terus kayak misalnya kita punya karir, ya tetap aja lo punya karir, lo tetap harus ngurusin anak lo. Iya. Jadi seolah-olah kayak ngurusin anak itu jadi tanggung jawab perempuan aja. Iya. Padahal itu kan tanggung jawab bersama. Bersama, kan? betul. Gitu, Betul. gitu. Jadi hal-hal tuntutan sosial ini yang mungkin kita sebagai perempuan akhirnya ngerasa terbebani ya karena adanya tuntutan sosial gitu sih. Padahal perempuan tuh juga capek loh. Capek Ya. lah, Jangan Bro. bisa jadi Capek. perempuan itu nggak capek. Capek sayang. Curhat capek. lagi dia. Iya loh, Sayang. itu bener banget. Maksudnya ini juga nyambung dengan karakter Naya di film ini karena di situ tuh Naya ini tuh manusia banget. Dia ngerasain capeknya, rapuhnya, tapi perasaan itu tuh dia pendem sendiri dan dia harus terlihat baik-baik aja di depan anaknya dan dia membebani itu ke dirinya sendiri tanpa memberikan rehat ke dirinya gitu. Padahal mungkin sebenarnya bisa kok rehat tuh kan bukan berarti seminggu hilang gak ngurus Iya, anak bukan gitu ya. lebay gitu. Kayak sebenarnya 30 menit tapi bener-bener untuk dirinya sendiri istirahat aja tuh menurutku cukup kok Benar, gitu. benar. Iya, Aku iya. setuju sih. Daripada nggak sama sekali. ya Benar nggak sih? Setuju. Jangan hakimi ibu-ibu yang pengen me time ya. Iya, Iya. bahkan Iya, bukan bener. orang lain tapi diri sendiri pun jangan menghakimi diri sendiri nggak Oh sih iya, kadang nice, itu. nice. Iya, Dan itu mungkin betul. jangan juga dengan kata-kata orang kan yang tahu kan kita sendiri ya. Betul Iya. banget. Bodoh amat ya lu kan nggak tahu. curhat lagi. Curhat lagi. Ah, kan? Part Aku berapa nih seneng dia ya. curhat? Tolong Kita kita. korek-korek ya. Enak banget nih orang cuma gini-gini doang. Hey, yang nggak enaknya nggak kita posting sayang. Yes, Ya, of betul. nggak perlu ngapain ya kan? Nah. Kita kan membagikan yang menurut kita positif aja Iya, gitu ya. Masa bener. guys hari ini gue orang gila, ada Iya. tiap hari gue gitu. Ya kecuali di film ya. Oh, iya, kalau makanya. di film Iya, nggak apa-apa, benar. makanya kan. Nah. Jadi diwakilin. Diwakilin. gitu. Pokoknya Karena terlalu over gitu taunya pas lagi syuting. Karena aslinya itu gitu. turunin lagi gitu kan. Itu yang dipendam bertahun-tahun. permasalahannya ini ternyata belum kelar ya. Jadi ke bawah ke acting. Natural banget. Tapi terlalu over sayang dikit gitu. Terlalu gitu. Oke, kita kembali ke soal film. Oke. Hana sama Pak Ni berperan sebagai siapa sih di sini dan seperti apa sih karakter kalian berdua? Jadi kalau tadi udah sempat dibahas kan di awal, jadi di sini aku berperan sebagai Naya. Jadi Naya ini ya seorang ibu single mom yang membesarkan seorang anak bernama Aksa yang diperankan oleh Jared Ali yang intinya memperjuangkan kesehatan anaknya dan juga kondisi ekonominya juga gitu. Dan di situ memang kelihatan banget segala perjuangannya, dimana yaitu nanti di tengah-tengah dia ngerasain ada konflik batin di mana dia harus berjuang tapi juga dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang itu tuh diuji banget nih sebagai batasannya sebagai ibu dan sebagai manusia gitu. Oke. Jadi kompleks di dalamnya. Dia juga kelihatan egonya karena di sini tuh Naya ini tuh bukan ibu yang kuat aja, yang terlihat kuat aja dan dia sayang sama anaknya aja, tapi bisa dilihat sangat manusia karena dikasih lihat rapuhnya, egonya ya. Oke. Iya, Kerasnya juga kerasnya ada gitu. betul. Jadi manusiawi banget. Naya tuh Realistis lah karakter gitu ya. karakter yang real banget, benar realistis banget. Iya. Kalau Fani? Aku sendiri di sini berperan sebagai Sheila. Sheila itu adalah istri barunya Bagaskara. Bagaskara itu mantan suaminya Naya. kamu. Betul. Ya, Kamu istri barunya. Ibu-ibu kan? Ini kan kamu soal ibu. Ini nama seperti ibu-ibu. Ternyata istri barunya. Oh, kamu. Langsung lirikan maut. Tapi aku di situ berhijab. Alhamdulillah. Udah ibu-ibu. Ini kan kita harus mewakili netizen ya, penonton ya. Ini kan kalau gini kayak oh kamu, tapi aku berhijab. Oh alhamdulillah. Tapi yang menarik nih biasanya kan kalau digambarin ibu tiri itu Iya. adalah yang gimana lah, kita pasti punya apa sih gambaran sendiri di sosial seperti apa gitu atau enggak yang sering diceritain. Di sini tuh justru Perannya Sheila itu nggak seperti ibu tiri atau ibu sambung yang kita udah punya gambarannya sebelumnya gitu. Jadi Sheila ini bisa dibilang karakternya ya sangat menerima gitu. Dia tahu Bagaskara memang punya masa lalu yang artinya ada Naya dan juga ada
Aksa di situ gitu. Jadi dia benar-benar menerima dengan tangan terbuka gitu. Bahkan siap membantu menjalin komunikasi di Oh, dia antaranya. baik. Jadi memang karakternya tuh Gue kok kayak ibu-ibu banget ya pertanyaannya. Oh, iya, dia baik. iya. Tapi tetap ya perempuan kan pasti baik tapi kan gitu pasti Iya, ada gitu. tapi. Kan gitu. Oh, Nah, itu dia yang tadi sempat dibilang sama Hana juga. Memang di situ tuh nggak ada karakter yang benar-benar hitam atau putih Benar. gitu loh. Oke. Jadi orang tuh benar-benar nggak ada yang jahat banget atau kayak baik banget atau jahat banget. Ditunjukin semua sisinya gitu. Oke. Bahkan misalnya Naya dengan baiknya, Naya juga ada kerasnya gitu. Sheila dengan lemah lembutnya, tapi ada mungkin kesalahan yang pernah dia perbuat juga. Begitu juga dengan Bagaskara, mungkin niatnya juga baik tapi caranya juga salah. Jadi itu sangat manusiawi karena kita semua di sini maupun yang pernah nonton juga mungkin kita seperti itu gitu loh. Kita nggak 100% baik, tapi kita juga bukan orang jahat. Betul. Gitu. Itu sebuah quotes. Quotes. Ya kan kita garis Iya, bawahi nanti ya. dijadiin ini nih. Semua tuh ada sebab akibatnya kali ya. Iya, Dengan sebenarnya. semuanya itu ya. Jadi Iya. harus dilihat dari berbagai sisi lah ya gitu. Betul, ya. Wow, daging banget ngomongnya. Kayak orang benar. Tapi Hana gimana cara mendalami karakter sebagai ibu di film ini? Nah itu emang sih tantangannya sebenarnya karena kan aku belum menjadi ibu gitu. Tapi pastinya kan kita semua besar dari seorang ibu. Benar. Dan dekat dengan seorang ibu juga. Jadi emang pastinya riset pertama dan kayak apa ya inspirasi terbesar aku dalam memerankan Naya tuh emang ibuku sendiri. Plus di sekitaranku juga sebenarnya ada beberapa dan lumayan banyak malah single mom. Iya. Jadi dengan berada di antara mereka pun kan pastinya kalau kita memang observe gitu itu tahu banget apa yang dirasain sebenarnya. Jadi dari situ kita collect informasinya. Terus selain itu juga pastinya ada reading dengan Mbak Prita mau seperti apa sih dengan background karakternya Naya kayak gimana, status sosialnya seperti apa, dicari. Terus akhirnya di-create menjadi satu karakter ini gitu. Dan yang seru tuh kita juga difasilitasin untuk kan Naya ini tuh tinggal di kontrakan sepetak gitu kan, terus kemana-mana tuh naik angkot, terus jualan di pasar, dia jadi laundry gitu kan, kerja di laundry, semuanya tuh dia kerjain. Dan itu kita ada satu apa sih momen reading gitu sama anakku yang jadi anakku Jared, Aksa. kita naik angkot, terus kita ke pasar, kita lihat kayak gimana di sana, terus cari tahu harganya berapa, terus kita pulang. Jadi emang kita benar-benar menghidupi karakternya itu di tempatnya langsung, seru banget sih itu. Oh gitu. Tapi susah gak sih buat kayak ngebangun apa ya emosi sebagai ibu gitu dengan berbagai gejolak kan ini kan sebenarnya nggak cuman oke gue jadi ibu udah nih selesai gitu Iya, kan. iya sebenarnya memang yang cukup challenging adalah emang layer-layernya emosinya Naya ini kan banyak ya dan dalam banget dan dia itu kan rasanya tuh dengan segala emosinya, ketakutannya, terus khawatir, sedih, marah jadi satu. Tapi itu harus dia sembunyikan di depan anaknya dan itu kan perasaan yang sangat sunyi ya. Itu tuh sebenarnya memang sulitnya tuh lebih ke wah ini melelahkan sekali emosi yang dibawa sama Naya. Oke. Gitu. Jadi cukup lelah gitu untuk memainkan emosinya. Kalau boleh dipilih, mendingan main sebagai peran ibu atau action? Capek lo action. Gitu kan? Bener nggak? Kamu ada gerakan? Enggak, gue sekarang ngerti kenapa lo nggak main film sih. Ah kan? Over. Jadi kalau main film kayak mbak turunin lagi mbak. Nggak kayak gitu ngerti nggak? Terlalu di atas. Iya, Ini. iya. Pergerakannya terlalu mbak berlebihan. Mbak kurangin kali. Ini nggak lo? Salah koreo. Salah Korea. Mbak. Mbak salah Korea. Tapi kan keren ya kalau kayak, wah, pengen gitu kayak berantem tuh pengen gitu kan. Iya. Sambil juga tuh kayak emosi lain keluar dari Bener, situ ya. keluar gitu. Tapi kan capek juga mau Bener. action mau jadi ibu. Fisik ya kalau Oh, dia. iya, kalau boleh milih, aku milih dua-duanya karena Gak boleh. Ya, galak banget. Aku shock. Mana soft spokennya? Beneran boleh, hilang. Nah, itu halus tuh. Hilang kan? Itu dia. Hilang. Sama yang Emosi nggak terpendam kenal di suka rumah hilang. ya. Apalagi sama yang kenal hilangnya lebih cepat. Jadi emang karena dua-duanya seru gitu. Iya. Tapi emang kan kalau action kan lebih tensinya, of course ada emosi tertentu yang harus di-deliver juga. Tapi emang tensinya tuh lebih banyak di fisik gitu. Abis itu istirahat udah. Kalau drama tuh emang lebih ke emosi, dalam ya, ke dalam, capeknya. dan itu juga sebenarnya pasti ngaruh ke fisik kan. Iya. Jadi
capek dua-duanya, beda capeknya Iya. gitu, tapi seru. Dan emang maksudnya kalau kita bisa apa ya, nanti terakhir tuh biasanya kalau penonton akhirnya bisa nikmatin itu kayaknya kebayar deh semuanya. Kayak udah deh, Ya udah, capek nggak hilang apa-apa gitu ya. gitu. Nggak apa Seneng deh bisa capek dinikmatin. gue gitu. Gitu. Kalau Fanny, gimana pendapat kamu dengan karakter Naya yang diperankan oleh Hana? Menurutku sangat mewakili perasaan dan apa yang terjadi di ibu ya, in general mungkin bukan hanya single mom, pasti semua ibu ngerasain struggle-nya, stresnya seperti apa pas anak lahir gitu ya, pas anak sakit, pas suami nggak mau bantuin misalnya kayak gitu, itu kan dialami oleh semua ibu kan Ya. gitu. Jadi menurutku karakter Naya ini sangat menggambarkan apa yang terjadi pada ibu-ibu di luaran sana gitu sih. Oke. Tadi ini kayaknya film real banget ya. Kalau jadi ibu-ibu nonton ini kayaknya Itu gue lagi gitu kayaknya. bener lagi. Kalau kemarin dari kita sempat ada screening juga, yang aku senang banget tuh memang ada beberapa dan cukup banyak kayak Naya tuh saya gitu, saya tuh Naya gitu. Serius? Jadi iya, walaupun dengan circumstances yang berbeda ya, kayak ceritanya beda gitu, tapi itu tuh yang dirasain Naya tuh saya gitu. Jadi emang banyak ceritanya, tapi mungkin enggak semuanya, tapi ada beberapa tuh iya lagi tuh pernah ngerasain itu gitu. Dan jangankan seorang ibu gitu, kadang ada beberapa yang ada di Naya tuh aku pernah lagi kayak gitu Rasanya kayak gitu. gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau nonton suka kayak iya lagi Iya, gitu. Bener itu lagi. benar. Itu kan sebenarnya yang dibutuhin. Iya benar. Iya kan, maksudnya ya mungkin ada film-film yang hayalan dan yang lain. Iya. Tapi kan kita juga pengen ngeliat film yang bisa mewakili perasaan kita juga Iya. sebagai perempuan kan. Iya, benar. Gitu. Nah tadi sempat nonton film ini, Jared Ali berperan sebagai Aksa, anak kamu. Usianya berapa sih dia? 10 ya? Aduh, 10. aku gak hafal lagi. 10 tahun. Iya. 10 Apa tahun. rasanya acting sama anak umur 10 tahun? Sulit nggak? Wah, tapi emang ini tuh anak ini luar biasa sih, Jared Ali ini. Dia anak yang sangat profesional dan kita nyebutnya aktor banget pokoknya. gitu. Actingnya Aktor best. banget. Dia tuh gimana ya, profesionalnya tuh kan biasanya anak kecil wajar ya di tengah ada capek, Iya. terus ada ngerengek atau pengen tidur gitu di tengah-tengah. Dia tuh enggak. Dia memang bener-bener kadang ada satu momen dia waktu itu ketiduran kecapean kan. Terus kita kayak udah ngesetnya emang agak lama makanya dia ketiduran, terus kita bangunin pelan-pelan gitu kan. Tapi kalaupun dia masih mau tidur ya udah deh, tapi kita coba gitu kan. Jared bangun yuk. Dia langsung, ayo ibu kita syuting gitu. Gak ada ngerengeknya dan udah langsung dia on. Ayo. Terus padahal dia di tengah-tengah gini lagi. Iya, tapi dia segitunya dan ya udah dia gak apa-apa kan syuting Profesional gitu ya? Profesional Iya. banget. Gitu ya? Kayaknya emang Makanya. dia suka ya. Dan gitu. iya. Emang Iya, iya. ini hal yang dia sukain gitu. Dia nggak nganggepin itu sebagai sebuah pekerjaan. Oke. Hebat sih dan maksudnya untuk nge-build chemistry-nya, untuk bonding gitu, dan dia untuk mengerti apa karakter yang dia bawain tuh dia gampang banget karena aku ngerasa dia tuh empatinya tinggi banget. Jadi jangan kan ke karakter, maksudnya ke kita pun juga dia tuh ada satu scene, ingat gak sih yang ada satu scene kita Sama kamu? memang berat banget, kita rame-rame, terus dia keluar, dia tiba-tiba meluk, terus dia nangis karena dia pokoknya Kebawa suasana ke bawah ya? suasana iya. Padahal bukan, maksudnya itu lagi nggak acting, tapi dia cuman keluar terus peluk ibu, Aku terus dia kayak nangis. gitu. Jadi wah ini anak luar biasa peka dan sensitif, makanya mungkin dia juga maksudnya hebat gitu sebagai Segitu aktor. anak kecil ya? Bisa Yes. mendalami segitunya Iya. gitu maksudnya. Iya. Jadi kayak rasanya tuh mainnya sama dia effortless banget. Dia ya udah dia cuman saling ngasih aja. Kamu tapi sebelumnya udah pernah kenal belum sama si Jared? Belum pernah. Belum pernah? Di sini emang baru kenal dan sampai sekarang dia manggil aku ibu. Oh gemes. Jadi walaupun belum jadi ibu, aku udah jadi ibu buat Iya. Jared. Lucu banget. Tapi nih Besti yang udah penasaran sama filmnya, kita tampilkan dulu trailer berikut. Pak asapnya Pak. Udah minum obat belum? Tapi kan obat aksa yang oren habis, Bu. Ini Bu obatnya. Ada apa ini? Saya mau bawa Aksa. Bu, udah Kalian Bu. buka. Bu, Siapa yang menangin hak asuh? Ini soal siapa orang yang bisa ngasih kehidupan lebih baik untuk Aksa.
kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau Aksa masuk rumah sakit? Kamu lupa? Saya bapaknya. Jawab. Jawab. Kamu bakal pakai situasi ini untuk ambil Aksa dari saya. Aksa butuh elu karena elu adalah sosok yang gak pernah nyerah buat dia. Atas nama Aksa Pradana. Dek, Aksa harus menjalani operasi jantung terbuka. Pakai dulu saja. Makasih ya. Aku sangat mencintai Aksa ya Allah. Aksa itu bikin ibu sedih ya. Bikin ibu capek. Enggak, Sa. Ibu akan peluk kamu selamanya. Yeay. Aku nonton trailer ini udah kayak, gue takut sedih lagi gitu. Makanya kita alihkan Ngobrol. Karena jadi ibu tuh kayak gampang banget kepancingnya gitu. Kalau soal gini-ginian tuh kayak mudah gitu. Apakah pada saat jadi ibu jadi lebih sensitif gitu? Banget, Oh. banget, Iya ya? banget. Tapi itu gue kan Rambo. kekuatannya sebenarnya sensitif itu ya nggak sih? Jadi Iya punya sih. empati tinggi, bisa ngerasain terus jadi tahu di situasi tertentu harus ngapain ya nggak? Benar. Tapi kan dulu kita Rambo, sekarang kita jadi Rambi. Kayak gitu, kayak gampang banget Ke trigger sedihnya. gitu ya. Gitu. Oke. Oke, pas main film ini jadi inget terus sama ibu gak sih? Jadi iya pastinya ya. Justru emang film ini tuh bikin aku lebih mengerti dan lebih paham ibu tuh seperti apa. Memang setelah mendalami karakternya Naya dan main film ini. Jadi Oke. emang wow, yang dulu mungkin aku nggak terlalu ngerti, tapi ketika menjalani karakternya, wah emang seberat itu ya. Apalagi waktu kecil kan kita nggak, misal ibuku gitu ngurus 3 anak kan, sendirian lagi karena memang tipenya nggak mau ada asisten rumah tangga. Kita kan dulunya oh ya udah wajar aja Iya, gitu kan benar. dia. Iya. Tapi ternyata pas udah gede dan ngerasain ini tuh, ya ampun. Bener lagi. Padahal aku cuman di cerita loh, di film loh gitu. Tapi itu dan anaknya 1. Iya. Berat banget ya, dipikirin segalanya, makannya harus apa. Terus belum lagi ini single mom, kerja harus dia ngurusin nanti dia mau kalau mau berobat gimana. Terus rasanya kalau anak sakit tuh ternyata sesakit itu gitu. Jadi oh ternyata ini ya. Jadi lebih paham gitu, dan makanya ini tuh filmnya sangat personal buat aku karena emang aku ngerasa ya ada sebagian dari ibuku di dalam cerita ini dan di karakternya Naya. Itu kerasa banget sih. Struggle-nya ibu dulu ya. Kita emang bener sih dulu suka kayak ya emang wajar lagi. Wajar aja gitu Urusin kan, kayak, anak-anak iya. kan. Anak 5, anak 3, anak 6 gitu kan. Iya. Ada 1, 2, wow gitu. Betul. Ya jadi mungkin kalau ngelihat trailernya ini aja kita jadi kayak teringat kembali bagaimana waktu itu ibu kita membesarkan kita, gitu. Gimana perjuangannya, lagi-lagi pengorbanannya juga gitu. Itu kembali diingatkan kembali Benar. sampai akhirnya ada momentum kalau kita tadi benar-benar ngelihat, kita akhirnya akan nge-rewind, Flashback ya? flashback ya. Oke, dulu nyokap gue ngapain ya? Pada saat itu mungkin gue nggak ngeh kalau itu Iya. adalah sebuah perjuangan. Bener. Iya, bener. Bener lagi. Ya aku merinding sampai kaki. Nanti gue nangis. Padahal bukan gue yang promo film lah. Tapi lo harus nonton sih. Maksudnya Iya. bukan untuk menyedih-nyedihkan apa gitu, tapi kadang kita sebagai anak tuh apalagi di era sekarang ya kan, kadang kita ngerasa banyak orang yang bilang kayak oh kita sandwich generation kah, atau ngerasa itu tugas orang tua memang ngebesarin anak, bukan Benar. pilihan kita kok untuk lahir. Tapi dengan kembali melihat film ini kita kembali diingatkan kalau walaupun memang bukan pilihan kita untuk hadir gitu ya sebagai anaknya, tapi kita juga nggak bisa melupakan perjuangan-perjuangan yang udah ibu kita lakukan. Benar. Betul. Mungkin dengan melihat kembali apa yang mereka lakukan, kita akan lebih bisa memahami. Betul. Gitu. Kenapa Betul. misalnya ibu kita jadi begini begitu. Paling tidak sampai di situ Sampai aja. di situ aja, betul. Betul. Benar. Dalam lagi. Gue jadi ikutan Dalam mikir. banget. Nih kalau gini gue mikir dulu gitu. Dulu langsung ya. Gue mau akhirnya minta maaf sama nyokap gue sampai kayak maafin. Ada susah banget gitu loh kayak. Iya. Makanya kayak oh iya dalam banget ya Iya. sih. Film ini tuh maknanya mungkin orang kayak cuman ibu, tapi di dalamnya tuh Iya. sangat dalam. Ya. Iya. Ada nggak sih scene yang bikin kalian inget banget sama ibu kalian masing-masing di film ini? Sin.
yang benar-benar kayak nempel. Naya harusnya lagi. karena yang Iya. umuran kan sebagai ibu Naya ya pasti Naya banyak Banyak flashback semuanya. Maksudnya sesimpel kekhawatiran ibu ketika kita sakit gitu ya, yang mungkin kita dulu fokusnya ya udah kita lagi sakit gitu, tapi sebenarnya ternyata gejolak di batinnya ketika kita sakit tuh ternyata sebesar itu ya. Aku jadi paham ternyata pasti ibu tuh ngerasain itu gitu, apalagi misal ternyata 2 anaknya yang sakit gitu. Dan satu yang kerasa banget yang dulu tuh kayak rasanya biasa aja itu, ada satu scene di sini Aksa tadi naik angkot sama Naya. Dulu tuh itu kegiatan sehari-hariku bersama ibu. Jadi kalau lagi pergi ke sekolah atau pergi beberapa tempat, jadi misal waktu itu pertama baru pindah tuh aku belum ada mobil, anaknya 3, ibu tuh kemana-mana naik angkot bertiga, satu di pangku, satu ini gitu. Ya ampun. Dan itu kan dulu tuh ya biasa aja gitu kan, tapi pas sekarang ya ampun, bawa 3 anak yang usianya masih kecil, yang mungkin rewel banget aku dulu dan adekku gitu. Tapi ya udah nggak ngeluh aja kan, ya udah mau nggak mau dijalanin, terus nggak ada yang gimana ya udah dijalanin terus aja gitu. Buat kita biasa aja waktu kecil ya. Iya, dan Hal yang sekarang lumrah aja gitu ya. sekarang tuh rasanya ya ampun itu susah banget loh, Berat. Bu gitu. Bu ternyata wow gitu, kayak beneran baru disadarinnya sekarang gitu. Dan apa ya, kayak kadang ada rasa dulu kayak kenapa sih kayak misal nggak dapat perhatian gitu. Ya pasti ini anaknya 3 dan banyak kesibukannya. Benar. Itu yang bikin aku sekarang jadi ngerti ya wajar. Iya. Seenggaknya sampai mengerti aja dulu. Jadinya kita nggak ada rasa kesal atau apa Atau gitu. menyepelekan gitu Atau ya. menyepelekan. Tapi kan yang Gitu. anaknya sakit nih ya. Pernah gak sih kalian dengar kalau misalnya kita waktu kecil gitu, misalnya udah deh ibu aja yang sakit jangan anaknya gitu. Iya. Pas di Iya. sini makin kerasa gak sih kalau kayak iya lagi perasaannya gitu. Iya, itu benar ya. Aku ada flashback di mana, maksudnya meskipun tidak dikatakan secara verbal gitu ya ibu, tapi dari sebenarnya aku jadi ngerasain lagi iya ya dulu tuh pandangannya atau kayak jadi pengen nangis. Kayak aduh. Nah jadi pengen It's nangis. okay. Aduh, tunggu ya. Nggak apa-apa. It's okay. Take your time. Take your time. Mungkin nggak ngomong gitu ya, tapi dengan ngelihat dan datang dan berusaha dengan kesibukannya apapun untuk selalu hadir dan mengelus gitu ya. Cuman gini, aku tuh tahu sebenarnya kalau bahkan saking sebenarnya mungkin energinya nyampe ya yang dirasain. Dan ketika aku ingat-ingat sekarang gitu waktu dulu sakit tuh sebenarnya ada itu di matanya tuh ngomong kalau aduh jangan sakit dong nak, mendingan sakitnya tuh buat ibu. Itu tuh kerasa sekarang bahkan yang mungkin dulu nggak disadarin kan sama kita sebagai anak. Tapi karena energinya real, sampai aku dewasa pun aku bisa merasakan itu gitu. Ya kan, nih bagi-bagi tisu. Gue kayak kedip-kedip. Jangan kita nangis dong hostnya mas. Ya nggak apa-apa dong. Kan kita memang itu kelebihan kita sebagai perempuan. Kita bisa lebih sensitif terhadap perasaan perempuan lain. Iya. Nggak, itu kalau ngomongin soal ibu sama anak itu ya, emang air mata ini nyurucut aja gitu. Terkadang ya Nyurucut kayak, aja gitu. ngerti gak sih nyurucut Hana? Nggak tahu lucu lagi bahasanya apapun Itu itu. Sundanese. Kayak ya udah gitu, kayak gampang banget gitu loh, kayak gitu. Panggilin ya, Hana, ya adik, gue udah gini-gini tadi. Aduh. Ya pasti Masalah bisa kedong-dong. Iya pasti apalagi kalau ngomongin ibu yang maksudnya udah berpulang kan, itu kan another story karena kita nggak apalagi yang kita nggak bisa ketemu lagi gitu kan, mungkin Iya. ada Hanya rasa memori-memori itu yang bisa diingat kalau pas sebenarnya. lagi kangen kan cuma Iya. itu ya Han ya gitu. Mungkin jadi keinget lagi tuh masa-masa yang Hana juga mungkin kangenin Iya, gitu. Gitu. Oke. Asal kedondong. Sebentar Nafas dulu. Oh ya ini kurang Sebentar, nafas estetik, dulu. kurang Iya. estetik. Thank you. Ya. Episode pertama udah melewat belum nih makeup gue? Enggak dong, masih oke. Masih ada. Iya. Masih oke. Udah ada Oke, cahaya. kita semua kesini. Enggak, kakak makeupnya apa sih? Kok awet banget. Terus kayak air mata. Lorot lagi. Oke, coba dong Hana sama Fanny ajakin Besti buat nonton Kupeluk Kamu selamanya. Oke. Ini sebutannya apa? Besti, Besti. gitu ya. Besti. Oke.
Besti, aku Fani Gasani. Aku Hana Malasan. Jangan lupa untuk nonton filmku Ku Peluk Kamu Selamanya mulai tanggal 30 April 2026 di bioskop kesayangan kalian. Ajak saudara, ibu, anak, teman-teman, pokoknya keluarga atau siapapun yang kalian sayangin, karena setelah nonton ini pasti kalian pengen peluk orang-orang di sekitar kalian. Sampai ketemu di bioskop. Ih, Bye-bye. seru banget. Iya. Pengen nonton deh tapi ya. Nonton. Serius nonton. Sama laki gue deh, gue nonton biar gue ada pegangan. Iya, dan biar lo gini, ibu semua lihat lewat. tuh, biar lo udah gitu, lihat tuh. Itu yang aku rasain. Alas bah. Gitu. Oh ya toh kata dia Gitu. perasaan gue ngurusin anak gue juga. Iya, tapi pengen aja ngucap terus gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya kan kita perempuan emang suka ya berkeluh Gitu kesah. ya? Dan Betul. sama siapa lagi kita berkeluh kesah kalau bukan sama suami kita sendiri. Betul. Oh, kan pasti lo abis nikah, sahabat terbaik lo adalah pasangan lo. Betul itu. Udah. Right, that's right. Iya, jadi para semakin suami kecil. jangan lelah juga gitu Betul. loh mendengarkan keluh kesah istrimu, karena kalau istrimu nanti berkeluh kesah sama yang lain, kamu yang pusing. Nah kan, kamu yang keluh kesah sendiri kan, sama tembok lo mau keluh kesah, nggak mungkin kan? Iya. Karena kita makin tuh kan semakin nggak makin tua, makin berumur. Naturalnya cewek, Semakin- naturalnya semakin cewek itu kecil. emang Nyap nyap. inilah bercerita. Bercerita. Aku Tapi capek cerita. deh gini, aku capek deh gini gitu kan. Tapi lo kebayang gak sih nih nonton ini misalnya gue sama ibu-ibu sekolah gitu. Gue takut deh, Bo. Suaminya Bo- kayak pas di rumah pulang nggak ada deh. dibombardir sih menurut gue. Kayak pada pergi dulu. Kita tunggu Pulang, mereka woy. tenang yuk. Jangan dulu pulang guys. Ibu-ibu lagi pada nonton. Belum ada kita nyengsel. Ya kan kalau ibu-ibu semua nonton gimana nih ceritanya kan? Tapi seru saling nguatin. Iya, Benar. Tapi bukan cuma perempuan sih, tapi mungkin Benar. kan ada Bagaskara ya, ada Iya. sisi laki-lakinya juga digambarkan di sini gitu loh. Sehingga juga mungkin laki-laki akan terwakilkan atau akhirnya bisa terarahkan bagaimana seharusnya mungkin bersikap supaya keadaan bisa jadi lebih baik. Betul. Who knows ya? Betul. Karena kan setiap orang pulang itu dengan pesannya masing-masing. Benar. Tergantung persepsi mereka pada saat menonton gitu. Betul. Jadi ini bukan cuma tentang perempuan, tapi ini tentang menjadi manusia seutuhnya aja. Iya, Banyak pelajaran itu ada di setuju sini ya. banget. Iya. Bisa diambil gitu. Mm-mm. Oke, tadi soal ibu, sekarang kita ngobrolin soal relationship Hana dan Sean Glenn. Apakah ini? Dia suka, bantu aku kupas yuk. Aku Ajak temen. tolong nggak ya? Kamu mau kerja sama dengan dia? Ada pilihan yang sulit. Tergantung sih seberapa banyak yang akan kamu Aduh, gue ngasih apa dong? Biar bisa ini, tergantung apa nih. Kita ngasih apa? Bonus. Ya udah, kamu di sisi aku ya. Banyak, kamu kenyang loh sama dia. Iya, betul sekali. Akan kenyang terus, tidak mungkin kelaparan. Mau ayam ada, mau ada. Oke. Bisa. Aduh. Oke. Kabarnya tuh Sean, boleh ngaco kamu boleh ya, gue sama ngomong. Sean, kamu sebut nama Sean. Sean. Emang bukan Sean. Yang mana ada Hana? emang gak sebule itu juga. Ini pacarnya aja ngomongnya biasa aja. Sean. Enggak. Sean. Aku sih manggilnya Maui. Ya, masa gue manggil mau ya, tadi dia bingung. Lu siapa? Kata dia. Lu sokap. Sokap. Lu sokap. Anjir Tua ya? bahasanya tua Tua ya? banget. Ya, kebablasan. Enggak, itu kata banget, sumpah. kata tante itu. Itu Gen Z nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu demi apa? Kayaknya sih Nggak ada deh. Gue aja, kita kan millennials kan. Kita aja juga udah hampir lupa loh. Masa sih? Ya. Aku pikir Itu kayak boomers deh yang pakai. Lo seangkatan mak gue. tapi gini, ya lagi ya. Takut. Emang gak ada yang tahu lo sokap? Sokap. Sokap tuh apa best apa Siapa kan? Oh, Bahkan dia nggak tuh. ngerti. Iya, makanya maksud gue kayak itu udah lama banget orang gak pakai sokap. Iya dong. Tapi nggak apa-apa. Coba deh kata-kata apa lagi yang udah lama nggak kita denger ya? Ajojing. Ajojing. Apalagi ya? Diskon sih. Sumpah. Itu juga boomer lagi Kayaknya nggak sumpah. dipakai. Itu kayak boomer gitu. banget. Nah, jujur emang Iya kan? sokap gak ada yang tahu sekarang, jujur. Nggak ada. Aku- Coba aku lo tanya ngerti. para Besti. penonton. penonton. Apa Anda tahu sokap? Please tahu. Aku dong tahu sumpah. Aku capek banget ya Allah. Ini ada yang Gen Z nggak di sini? Kenapa tadi? Kamu Gen Z, kamu tahu sokap nggak? Bukan. Ya udahlah. At least dia menjawab ya. Dia berusaha. Dia berusaha. Ini nggak ada hadiahnya, nggak perlu benar. Dia membantu agar gue tidak terlihat seperti
terdahulu banget gitu kan. Emang ternyata juga nggak tahu. Iya kan? Kayak artefak ya terdahulu. Kayak ngomong apa sih dia? Jangan-jangan yang selama ini gue kalau sokap. ngomong lo sokap deh. Siapa lo sopo Nah, gitu. Lo siapa manggil gue Mowi gitu. Siapa sih sebenarnya bener kan? Sean, bener. Gimana ngomongnya coba? Sean. Emang agak susah sih Han. Sean. Iya sih. Sean. Sean. Tuh dia bisa diem bibirnya, kalau gue kayak kayak usaha banget gitu menjadi Ibu-ibu komplek ya. gitu, pengennya kayak Sean. cool. Oke. Pertanyaan tadi di Tuh mana? kan Kok sudah udah maju lupa. lagi? Oh, deh nggak usah dijawab deh, lama banget. Durasi. Kelamaan belajar. Timekeeper durasi Ah, katanya. kalau ketemu biasa aja bisa apa kabar Sean gitu. Kalau ini tuh kayak berlebihan ya. Kayak Sean ya, Sean. Gue bantuin tuh. tadi apa? Sean. Pertanyaannya apa sih, Cak? Iya, gimana relationship-nya? Oh benar, masih di situ benar. Eh. Katanya Sean juga ikut berpartisipasi di film ini ya. Oh iya betul. Sebagai apa dia? Jadi ini seru sih, ini kolaborasi pertama juga sebenarnya ya, sebagai aku sebagai pemain, terus Sean sebagai sebenarnya kan ini Kue Studios pertama kali juga masuk dan produce gitu di sini. Iya, jadi Seru banget. di sini dia sebenarnya sebagai eksekutif produser. Weh. Boleh tepuk tangan bantuin nggak? Terima Ini kalau kasih. gue udah angkat Ramein. tangan, bantuin semua bagus gitu. Angkat tangan semua ketika gue udah gini ikut. Oh. Ada peraturan gitu. Ada Jadi peraturan. biar nggak sepi-sepi banget. Lo sokap. Udah cukup. Sekali aja kenapa lu tambahin jadi 2 kali? Biar dipakai Hello. lagi bahasanya di anak-anak Oke zaman deh, sekarang. Biar iya benar. Jadi orang kayak ya lo sokap. Keren jadinya gitu. Lo sokap. Kam seupai lu. Itu juga rasanya udah lama ya. Itu udah lama. Ada yang tahu juga tahu itu kamu Iya. supai. Aku tahu. Iya Itu kan? lucu Ya loh. kita-kita itu. Yang tahu kita-kita. Iya, benar Oke. lagi. Bahasa-bahasa gaul pada zamannya. Zamannya. Itu dia. Tapi ini ada kabar bahagia dari Hana. Enggak, tolong ada bridgingnya dong host. Bijinya lebih smooth Bisa nggak? Jangan kayak Jangan tiba-tiba buru-buru gitu. Kok kayak belok Gue takut hilang lagi prompter gue. Tadi hilang lagi dia. Tunggu nungguin tadi gue terakhir capek. kan jadi ini Jadi dalam kolaborasi pertama. Terus apa gimana rasanya bekerja sama Nah, calon gitu? Iya. Bisa kalau selalu mikir bisa, tapi kalau yang takut keburu hilang gue. belum ini diem dulu di sini jangan rubah. Diam. Jangan bikin otak gue sama mata gue teleng. Coba. Seru ya karena maksudnya karena kan emang ternyata Sean juga memang punya ketertarikan sama dunia film dari dulu, itu tidak bisa dipungkiri karena kan mamahnya juga dulu di film, ya aktor legendaris lah ya, maksudnya Tante Rini, dan ternyata Sean juga punya darah itu, tapi mungkin memang lebih di balik layar, dan sebenarnya dia tuh kreatif banget loh ide-idenya kayak, maksudnya kayak promo-promo kita beberapa ada yang cukup Iya. unik ya sebenarnya Oh, gitu, iya. jadi Boleh di spill gak sih? Nggak boleh dong, itu rahasia perusahaan. Oh ya oke, lo sokap. nanti kamu nyontek 3 kali ya. 3 kali. Nanti lo promo gitu loh. Aduh, lucu lo banget. sokap gitu. Nah, kan? Itu mungkin bisa ngomong ke Sean itu bahan pertimbangan buat promo film. mungkin itu akan jadi ngehook ya. Iya. Itu. Lo sokap. Kenapa kalau yang lo ngomong kayaknya medok Lebih gitu ya? lebih renyah gitu ya rasanya. Iya, jadi ya udah maksudnya dia maksudnya dan ide-ide cerita dia gitu tuh, dia kan maksudnya dia juga masuk ke beberapa ide kreatif dalam ceritanya juga, itu menarik sih, kayak wow, kepikiran juga ya, dan ternyata cukup dalam, dan dia tuh ternyata suka drama. Film drama ya, genre drama, bukan suka drama. Itu bukan, ini masih konteks Ekspresi lo bisa film. kontrol kan? Terus muka gini banget makanya kayak Nggak usah terlalu jangan terlalu responsif. apa nih gitu kan gitu. Kenapa Han? Gitu kan pengen gitu ya. Oke. Emang iya. Tapi dia Drama gini, apa? suka drama. Apa? Dia kenapa Han? Enggak. Oh enggak. Sorry. Enggak. Tenang kok. Ya kan tadi suka drama. Bahagia. Iya. Kaget. In real life. Teteh kaget. Oh, Teh. Oke, Teteh. Maaf ya, Teh. Dia suka drama. Melototnya tuh coba di zoom gini, dia suka drama. Karena dia sensitif kan, kayak Gitu loh. itu empati sama apa yang lo rasain gitu loh. Dia mikir kayak drama apa kan? Lu kenapa gitu kan? Dia Melotot banget. Aku agak kaget gitu. Kenapa? Suka kaget tiba-tiba emang. Iya. Sebelum orang menyelesaikan kata-kata, kalimatnya gue kaget duluan. Iya. udah lompat ya emosinya ya. Mengambil kesimpulan lalu aku lompat. Aduh,
Oh dia suka film drama. Lagian juga gak suka drama. Salah, iya filmnya ketinggalan. Iya. Drama. Aku yang salah ternyata, mohon maaf. Iya. Coba kalau tadi Mohon gue maaf. ekspresinya biasa-biasa aja, orang bisa berpikir aneh-aneh. Tapi untung gue ekspresif, lo sadar. Jadi diklarifikasi. Klarifikasi jadinya. Oke. Agak susah menahan ekspresi ini. Ya udah, jadi intinya gitu. Jadi memang dia juga rasanya gimana ya, senang-senang juga berproses di film ini lah. Tapi ini pertama kali kamu kerjasama. Dan semoga nggak pertama ya, jadi Amin. terus-terusan ada selanjutnya. Amin. Tapi ada kabar bahagia dari Ahmad Jones. Yang ini smooth bridgingnya. Apa tuh kabar bahagia yang kamu dengar? Coba kita klarifikasi. Tahu nggak sih? Tapi kita makan dulu foto berikut. Waduh. Ih, ya Allah, yang Ini nangis mana lagi. sih Han? Lucu Iya yang nangis lagian. malu banget. Enggak dong. Itu tuh membangun ini orang kayak berarti lu segitu bahagianya gitu. Segitu terharunya. Ya of course bahagia dong. Iya, Yang maksudnya namanya orang kan ada dilamar. yang kayak 1 2 3 tunggu sebentar jangan aku lagi. Itu kan Tunggu gitu. itu tunggu itu real. Itu kan kita nggak mungkin kalau lagi dilamar kayak nggak mungkin itu kayak gitu kan mewah gitu. Ada kol-kolah. Mewah. Kongres loh Hana. Makasih. Itu kapan sih Han? Tepatnya? Itu tepatnya di akhir Oktober tahun lalu. Gimana itu? Itu di Sumba. Menyangka nggak? Sebenarnya Ada kayak GR-GR. Kayaknya gue dah. Ada dikit gitu ya sebenarnya. ya sebenarnya ada cerita di balik itu. Coba. Jadi ceritanya tuh sebenarnya memang itu di bulan Agustus setelah aku syuting ini, kami memang sudah ke Sumba juga. Tetapi di situ baru 1 hari di situ aku ada kabar ibuku meninggal. Jadi haruslah mendadak pulang. Nah tapi memang sebenarnya di situ kok banyak, aduh, maksudnya emang kita kan nggak ada beberapa orang lain juga kan. Cuman kok ada PA-nya ini di sini, ngapain ada di sini gitu kan. Pas kita mendadak pulang, tapi gak kepikiran lah karena harus pulang dan ngurusin semuanya. Jadi memang ternyata tadinya itu mau melamarnya di situ. Gitu. Jadi tapi memang beruntungnya memang ternyata sebelum berangkat kan udah izin dan lain-lain. Jadi memang sebelum ibuku berpulang, alhamdulillahnya Sean juga udah sempat izin. Jadi udah ketemu ibu, udah ngobrol, udah dikasih lampu hijau juga gitu. Dan akhirnya kita pulang. Jadi setelah itu tuh kan kita berangkat lagi. Pas berangkat lagi tuh kayak kenapa waktu itu ada PA-nya di situ ya gitu. Kenapa kan maksudnya kenapa ada di situ itu jadi ada kecurigaan sedikit lah sebenarnya. Jadi ya surprise-nya tetap karena kan nggak tahu juga momennya kapan, tapi ada sedikit feeling. Kayaknya gue bakal kali ini aku akan. tapi Mungkin kayak ada ya udahlah. ada sesuatu yang spesial tapi nggak tahu apa tapi kali kayak ya. nggak mau yang terlalu. Jadi ya udah nikmatin setiap detiknya aja lah di situ. Cuman ya ternyata ya udah, makanya jadi emang pas dikasih surprise beneran gitu. Udah ada tanggal belum buat pernikahannya kapan? Insya Allah udah ada, tapi tanggalnya ditunggu aja. Oh benar, rahasia benar. Iya. Benar. Bener-bener tek gitu belum lah ya. Jadi insya Allah doain. Semoga aja. lancar Insya Allah ya. mudah-mudahan Amin. lancar. Amin, doain. Jadi menyusul kalian berdua. Iya dong. Ibu-ibu. Dengan tangannya gini. Habis kayak gini dia realize, aduh oke terlalu ibu-ibu. Iya, benar kenapa ya? Gak apa-apa, Bo. Pengen kayak- Apa adanya aku terima kamu, Ya, apa adanya pengen keluarin. kayak pelan-pelan gitu. Congrats. Gak cocok. Turunin lagi dikit Pak. Gue curiga dulunya pas nonton bayaran ya. Kayak harus sangat ekspresif ya. Gebiar gitu kan. Gebiar betul. Pengen aku tuh menjadi ibu-ibu cool soft spoken, tapi susah ya ternyata di apa-apa. waktu sejam ini Ya kan keluar. itu kan uniqueness kita lah. Masa ya Betul. semua orang soft spoken? Takut kan? Nanti nggak ada yang meriah. Gak ada yang meriah, Gak betul. berisik dunia ini. Iya. Terlalu Betul, sunyi. terlalu sunyi, betul. Oke, tidak terasa loh ini waktu sudah Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Fani bener-bener ya. Lo gak betah sama gue ya? Jujur. Berantem nih di akhir episode. Gue kasihan dia ada yang nahan pipi. Siapa? Ada. Banyak loh dengan segala ceritanya. Iya benar. Tahan lah, itu namanya kehidupan. Tahan. Itu harus belajar menahan. Seperti emosi, pipis. Kok lama gue banyak nyebutnya sih. Lagi alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.
Kita kan jujur, kita jauhin dulu mic kita. Astagfirullahaladzim. Suara kita sekarang suka lebih lantang daripada mic ini ya. Sabar ya. Oke. Thank you ya. Jauh banget. Thank you loh Hana, Fani datang ke sini. Aku Sama juga sehat terus. thank you banget, sehat terus, senang banget lo ngobrol di sini. Iya udah lama loh. Langsung tiba-tiba lama nge-rap. loh. Tolong besok ditali rapi aja. Pernah kita di tali sini, lepas. Jaga jarak segini karena pernah kebanting juga. Nah, ya Allah ya Allah. Benar. Oh, banyak yang dikorbankan. Nah, itu. Jadi manusia banyak Itu dikorbankan, dah. ya kan? Sukses terus ya. Amin, Iya, kamu amin, juga amin. sukses terus, happy lupa. terus. Amin. Galprem berarti mau ikut dong. Iya dong. Kita Benar todong ya? di sini. Todong di sini ya. Mau. Udah. Iya, ya. Nih, Iya, Boleh berapa? pedal dulu. Galprem lebih deket sih kebetulan. Pedal bisa besok, bisa lusa. Besok kan siapa tahu ada yang syuting ya. Ada yang syuting, ada yang Iya. promo, kupeluk kamu selamanya di Benar. tempat lain. Aku juga promo film kamu. Tuh. Oh, maka- ya Allah, dia mau ikutan nggak promo. apa-apa. Promosiin. Nggak apa-apa Aku mau ikut. seneng. Mau ikut. Aku seneng kalau kamu promoin loh. Bener. Ke ibu-ibu komplek jangan Iya lupa. benar ya, ibu-ibu sekolah. Beneran. Tuh, Bener. ibu-ibu banget kan? Ibu-ibu Tuh, komplek, ibu-ibu please. sekolah. Iyalah. Aku sih seneng kalau kamu promoin. Please. Oke, Ya. akan aku promoin ke ibu-ibu biar mewek bersama ya. Itu Iya, bener. pegangan tangan bersama, terus senyum-senyum bareng gitu. Marah-marah bareng nggak? Iya. Iya. Iya, berkeluh kesah kan kita perempuan suka berkeluh kesah bersama kan? Benar, benar. Iya. Oke lah, akan aku promoin. Bener ya. Thank you. Ya, Hana ya. Thank Terima you. kasih, amin doanya. Iya, benar ya. Iya, soft spoken banget tiba-tiba. Kan udah mau akhir lagi. Hanya awal dan ending memang. Iya, ada waktunya kita soft spoken. Oke. Thank you juga Besti nonton, yang ambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial media yang Lifetime. Bye Besti. Bye Aduh, halus bye. banget suaranya. Bye bye. Iya kan?